Kamu lagi nembak aku? Tanya Mosah tersenyum tipis. Jujur hatinya deg-degan tak karuan. Kedengarannya saja bagaimana? Perlu aku pakai toa rumah sakit? Saut Lingga makin kesal. Kenapa mantan istrinya tak paham juga? Membuat Lingga makin gemas saja. Emang di rumah sakit ada toa? Ini sarapan dulu, biar gak marah-marah terus. Mosah menyiapkan nasi bungkus yang baru saja dibeli. Gak jadi buat Raja, belinya cuma 2, sok nawarin. Cibir pria itu masih terlihat sensi. Cukup kok, satu-satu sama kamu, jawab Mosah santai. Menyiapkan satu untuk mantan yang terlihat mulai posesif. Segitunya sampai rela ngorbanin diri kamu. Gak kebagian, miris banget jadi aku, gumam Lingga, merasa tertohok. Entah mengapa perhatian Mosah pada orang lain membuatnya dongkol dan kesal. Padahal sekarang status mereka bukan siapa-siapa, tetapi kenapa mendadak posesif? Sangat lucu jika ditelaah. Ia merasa memiliki. Setelah mengutarakan perasaan ini sepaket, ibaratnya dengan Gasta, sepertinya Lingga harus menanyakan perihal tak nyaman hati pada kerabatnya itu agar bisa memahami dirinya dan jangan mengambil kesempatan untuk memiliki mantan istrinya. Namun bagaimana kalau Tuhan memberikan jodoh untuk keduanya? Astagfirullah, semoga sabarku, ikhlasku ditambah kalau memang jalan kita tak seindah ekspektasi. Batin Lingga merasa was-was. Mendadak ia sedikit insecure mengingat kedekatan Raja dengan mantan istrinya. Pria itu terus memperhatikan Mosah yang tengah menyiapkan sarapan. Ini sarapan dulu, fokus sama menunya, jangan sama yang ngasih, tegur Mosah menggeleng pelan. Kenapa pria itu jadi suka terus-menerus memperhatikan dirinya? Tapi yang tadi serius, aku harap kamu mempertimbangkannya. Makan mas, bahas nanti saja, tegur Mosah masih antara percaya dan tidak yakin. Lingga makan dengan sekali menatap Mosah yang tengah fokus menekuri menu nasi bungkus yang dibeli. Perempuan itu mengambil botol minum miliknya yang ada di sampingnya. Cukup kesulitan saat membuka selnya. Lingga yang melihat itu langsung membuka botol air mineral miliknya, lalu memberikan pada ibu dari putranya itu. Ini minum, titah pria itu beri perhatian. Mosah menaruh kembali botol miliknya, lalu mengambil di tangan Lingga. Setelah minum, Mosah menukar dengan miliknya yang bersih, masih bersegel. Namun nyatanya Lingga mengambil botol miliknya yang sudah diminum Mosah, membuat perempuan itu sedikit kaget dengan tingkahnya. Itu bekas aku, itu kan masih satu, kata perempuan itu mengingatkan. Lingga tidak menyahut, seakan tak peduli, minum dari botol yang sama. Pria itu menghabiskan sarapannya pagi ini begitu lahap, mungkin karena suasana hatinya sedang pas, walau masih agak deg-degan, setidaknya lebih tenang setelah mengungkapkan yang terpendam lama selama ini. Tak berselang lama Gasta terjaga. Bocah 4 tahun itu nampak begitu sehat. Panasnya sudah turun. Tidur semalam juga lelap, membuat Mosah makin tenang, berharap nanti siang bisa pulang ke rumah. Aku izin pulang sebentar ya, hari ini mau masuk kerja. Tolong nanti kabari jika mau pulang, kalau bisa sore saja, kata Lingga. Mengingat ada urusan penting di kantor. Iya mas, tinggal saja, aku bisa jaga sendiri, jawab Mosah mengiyakan. Pria itu lebih dulu pamit ke Gasta, putra kecilnya. Harus tahu kalau dirinya keluar sebentar untuk bekerja. Papa pulangnya kapan? Tanya Gasta yang tak mau ditinggal. Nanti siang juga pulang, mau jemput Gasta pulang ke rumah. Katanya mau pulang ke rumah papa. Pagi ini papa
papa ke kantor sebentar sayang, pamit pria itu pada putranya. Gasta kecil mengangguk ngerti, walau tak begitu yakin, mungkin dia takut ayahnya tidak akan kembali. Aku berangkat dulu Zah, pamit Lingga, menatap Mosa dengan senyuman. Iya mas, hati-hati, ucap Mosa balas dengan senyuman. Cuma itu, gak ada gitu salam yang lebih manis, seloroh pria itu menggoda. Maksudnya? Mosa kebingungan plus canggung ditodong hal lain. Ya mana tahu mau ngasih kecupan selamat jalan atau apa ya. Salim dulu deh biar kayak calon keluarga Sakinah, ucap Lingga yang diaminkan keduanya dalam hati. Udah sana berangkat mas, belum halal dilihatin Gasta, tegur Mosa dengan wajah memanas. Kalau begitu siap dihalalin kapan? Aku ke rumah ya. Nggak tahu, jawab Mosa datar. Entahlah, walaupun kelihatannya Linggah sungguh hati, tetapi Mosa masih belum begitu yakin. Hatinya masih ragu kalau untuk menikah lagi. Kok nggak tahu? Jangan bikin aku bingung. Susah ya bilang iya. Boleh, ucap Lingga menatap gemas. Yakin mau sama anak pembantu? Tanya Mosa membuat Lingga tertampar akan masa lalu mereka yang mungkin masih membuat Mosa ragu dan sakit hati. Kok ngomongnya gitu? Aku tahu aku salah. Bisa enggak? Jangan bahas masa lalu. Lingga kali ini yang tersinggung, merasa sakit setiap kali mengingat masa-masa tak indah telah membuat ibu dari putranya begitu lara hati atas sikapnya. Ya mana tahu kamu lupa, sampai kapanpun aku tetap anak bekas majikanmu mas. Sebaiknya kamu pikir-pikir dulu. 4 tahun saat kamu memilih pisah, hati aku begitu sakit, sadar aku salah. Andai bisa ingin kutarik kata-kata kotorku dulu. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaikinya. Mohon pria itu dengan netra memerah. Kita bahas ini lagi nanti mas. Sudah, sana kamu berangkat. Lagian ada Gasta, nanti dia dengar permasalahan kita. Mosa memotong pembicaraan mereka yang jelas membuat hatinya tak karuan. Walaupun sudah berdamai dengan masa lalunya, ia belum cukup berani membangun cinta yang baru, apalagi dengan orang yang sama. Banyak yang datang mendekati, bahkan kecantikan perempuan 24 tahun itu mampu membuat ibu-ibu sekitar tempat tinggalnya resah. Karena status Mosa sebagai janda mempesona, tetapi sepertinya perempuan itu terlalu menutup diri, bahkan sangat susah didekati. Oke, aku sabar kok, tapi jangan lama-lama juga. Kalau mau pulang, tolong kabari, aku akan langsung pulang. Tunggu aku menjemput kalian. Mosa hanya mengangguk, selebihnya membiarkan mantan suaminya beranjak. Terlihat pria itu kembali berpamitan pada Gasta, meminta bocah kecil itu untuk meraih uluran tangannya, lalu mencium dengan taksim. Lingga balas memberikan kecupan hangat di keningnya. Sama mama enggak? Tanya Gasta, membuat keadaan makin runyam saja. Sama mama ya? Iya dong, papa pamitan. Sudah sayang, saut Mosa tersenyum tenang. Kok mama enggak salim kayak Bu Ayah? Terus papa enggak cium mama juga seperti cium Gasta? Katanya menangkap adegan harmonis tetangga rumahnya. Mosa kerepotan menjawab, tentu saja dia tidak wajib melakukan itu, mengingat status mereka hanyalah mantan. Iya, tentu saja papa melakukan hal yang sama, kata pria itu mengikis jarak, lalu meraih samping kepalanya, mengecup spontan dengan penuh keberanian. Hati Mosa ambiar seketika mendapatkan
Perlakuan tak terduga dari sang mantan yang terbilang cukup nekat. Pasalnya sentuhan apapun dari pria itu membuat perasaan seorang Sarah Moza makin tak karuan. Maaf sayang, sepertinya kita harus kelihatan lebih romantis di depan Gasta. Dia anak yang cerdas. Bisik pria itu tepat di telinganya. Hembusan nafas pria itu bahkan begitu hangat menyapu pipi, membuat Moza makin deg-degan tak berkesudahan. Rasanya Moza ingin protes, tapi tak kuasa mengingat ada Gasta yang memperhatikan keduanya. Benar-benar kesempatan dalam kesempitan seorang Lingga dan Endra. Gasta, mama antar papa sampai depan ya. Moza menarik tangan mantan suaminya agar keluar. Sah, jangan narik-narik, kamu marah. Tadi beneran loh, bukan hanya akting karena ada Gasta. Moza melepas genggaman dirinya, lalu memunguti perasaannya yang pagi ini ambiar total dengan kelakuan sang mantan. Sudah siang mas, selamat bekerja, ucap perempuan itu. Tak mau membahas kejadian tadi. Rasanya begitu aneh perilaku Lingga itu. Pagi-pagi sudah membuatnya senam jantung tak karuan. Oke, aku berangkat dulu ya. Wajahmu merah, kata Lingga berlalu dengan senyuman. Moza terdiam, langsung meraih pipinya dengan telapak tangannya. Begitu pria itu menghilang dari pandangan. Astagfirullah, tenang Moza, tenang. Batin perempuan itu gagal fokus pagi-pagi. Benar-benar Lingga membuat perasaannya tak menentu. Zah, ngapain ngelamun di depan pintu? Tegur Bu Mariam yang pagi itu sudah datang. Ibu, sejak kapan ibu di sini? Tanya Moza takut memergoki kelakuan Lingga tadi. Baru saja sampai, kamu ditanyakan Mas Galen, katanya telepon dia nggak diangkat. Chat kamu juga nggak bales. Aku belum lihat bu, belum ngabari juga, katanya beranjak masuk. Moza langsung mengambil ponselnya, menilik aplikasi hijau yang ternyata banyak chat di sana. Ia pun segera mengabarkan perihal urusannya pada pria yang telah banyak berjasa membantu Moza dan Bu Mariam setelah kepindahannya dari Bu Alicia. Pria itu adalah orang yang banyak membantu di balik sidang perceraian Moza 4 tahun lalu. Mas Galen bahkan yang menyewa pengacara untuk membantu Moza waktu itu sudah memberi kabar. Tanya Bu Mariam yang baru saja menyapa Gasta lebih dulu. Senang melihat cucunya sudah sehat. Sudah bu, jawab Moza setelah berkirim pesan. Siang harinya keluarga kecil itu mendapat besukan dari dokter Raja. Pria itu menyempatkan datang ke kamar rawat inap anak di sela-sela istirahat. Om dokter di sini? Tanya Gasta begitu senang. Iya, cepat sembuh sayang, ucap Raja memberikan semangat dan doa. Kedatangan pria itu memang selalu hangat dan ramah. Pria itu juga berbincang ramah dengan Bu Mariam, mengabarkan banyak hal kebaikan. Namun Raja tidak lama karena harus kembali bekerja. Dia pamit setelah memberi salam sayang pada Gasta kecil. Om pamit dulu ya, Gasta harus cepat sehat. Siap om dokter, jawabnya girang. Lalu adu kepalan tangan, selang infus di tangan Gasta juga sudah dilepas. Ruangan itu kembali menyisakan Moza dan ibunya yang menunggu. Gasta, sebelumnya Moza sudah mengabari Lingga kalau hari ini Gasta sudah boleh pulang. Apa Gasta sudah boleh pulang? Tanya Bu Mariam pada putrinya yang hari ini banyak melamun. Padahal Gasta terlihat sudah lebih sehat dari hari sebelumnya. Iya bu, tunggu Mas Lingga dulu. Dia sudah berpesan begitu, jawab Moza merasa tak enak. Dia pun langsung mengabarkan pada mantan suaminya itu. Setelah Gasta siangnya diperiksa dokter dan sudah lebih baik. Hasil hanya perlu perawatan dari rumah. Ibu lihat Gasta begitu senang jika ada Lingga, kata Bu Mariam tentu saja peka. Namanya anak dan bapak ya wajar bu seperti itu, jawab
Jawab Moza datar, belum berani mengatakan perihal dirinya tentang Lingga. Sementara Lingga yang dikabari siang itu langsung bergegas ke rumah sakit. Pria itu menyediakan mobil untuk pulang serta membayar seluruh biaya perawatan Gasta lebih dulu. Za, aku langsung balik kantor. Kamu pulang sama orangnya aku ya. Nanti setelah urusan kantor selesai, aku janji langsung pulang ke rumah, kata Linggah yang siang itu terlihat begitu sibuk. Iya mas, gak apa-apa. Maaf aku merepotkan. Aku mengabari karena kamu sudah berpesan. Kok minta maaf? Aku senang kalau selalu dilibatkan urusan Gasta. Kamu juga, terima kasih sudah mengabari. Kamu masih punya utang penjelasan nanti setelah aku pulang. Gasta baik-baik ya. Sayang, pulang dulu sama mama sama nenek. Nanti papa nyusul, katanya menghadap putranya, lalu berbisik di telinga kanan si kecil. Nanti papa nginep di rumah Gasta, tidur sama Gasta. Jangan bilang-bilang rahasia kita berdua. Bisik pria itu cukup mencurigakan. Gasta mengangguk kecil, membuat Moza penasaran saja. Ada rahasia apa antara mantan suaminya dan putra kecilnya itu? Ada apa mas? Tanya Moza penuh selidik. Gak apa-apa sayang, ini urusan pria, jawab Lingga setengah berbisik, lalu tersenyum manis ke arah Moza yang terlihat diam tanpa kata. Selebihnya berpamitan santun pada Bu Maryam. Moza agak geli mendengar panggilan sayang dari mulut pria itu. Asing, entahlah, ia masih merasa belum nyaman. Mereka pulang dengan supir yang dikirim oleh Lingga. Sementara Lingga langsung kembali ke kantor. Pria itu baru pulang menjelang petang, langsung ke rumah sang mantan sesuai janjinya. Namun pria itu mendapat kejutan malam itu. Lagi-lagi mendapati tamu yang kemarin sempat membuatnya cemburu. Kali ini Linggah tetap berkunjung dan masuk sebagai tamu yang baik dan sopan. Kedatangan pria itu langsung mencuri atensi seorang pria yang sudah lebih dulu singgah di ruang tamu. Dia adalah Galen, seseorang yang sudah begitu dekat dengan keluarga Bu Maryam. Galen benar-benar datang. Begitu tahu kalau Gasta sakit, pria itu langsung bertolak ke rumah setelah pulang dari Makassar. Gasta sakit apa? Tanya pria itu terlihat khawatir. Kemarin demam tinggi mas, sama muntah-muntah juga. Ini ada sedikit radang di tenggorokannya, tapi alhamdulillah sudah boleh pulang. Tinggal pemulihan di rumah. Jelas Moza sesuai kronologi putranya. Gasta cepat sembuh ya, kata pria itu terlihat begitu dekat. Galen bahkan duduk di sofa sembari memangku bocah 4 tahun itu layaknya bapak dan anak. Gasta kecil hanya mengangguk-angguk saja, nampak anteng dan begitu ceria dibawakan mainan baru oleh orang yang sering Gasta panggil Om Alen. Rupanya kedatangan Galen sejak sore itu membuat Linggah yang memutuskan pulang ke rumah mantan menahan tatapan yang tak biasa. Gasta terlihat begitu dekat. Moza dan Bu Maryam juga. Pria itu adalah pria yang sama yang tempo lalu membuat Linggah patah hati lagi. Linggah mengucap salam lebih dulu begitu masuk. Moza, Bu Maryam, dan juga pria yang tengah memangku Gasta menjawabnya sembari mengarah pandangan ke pintu masuk. Papa, seru Gasta riang begitu melihat kedatangan ayahnya. Walaupun Linggah baru saja muncul, tetap saja ikatan batin seorang ayah dan anak itu membuat keduanya makin cepat akrab. Halo sayang, sudah lebih baik? Kok tidak istirahat? Sapa Linggah langsung mendekat. Namun tentu saja perihal kedekatan putra kecilnya dengan pria yang baru saja menurunkan dari pangkuannya itu membuat Linggah gagal fokus. Hai, Mas Linggah ya, senang bertemu Anda, ucap Galen mengulurkan tangannya. Iya, apa kita pernah ketemu sebelumnya? Tanya Linggah seperti tak asing 4 tahun lalu. Pria itu sempat datang ke persediaan terakhir antara Moza dan dirinya. Pria itu terlihat menemani Moza. Sebenarnya dia siapa? Linggah bertanya-tanya, cukup penasaran. Linggah menyambut uluran tangan
Galen dengan ramah, "Ya, mungkin aku Galen." "Ya, mungkin aku Galen. Senang bertemu dengan Anda, Pak Lingga," ujar pria itu memperkenalkan diri. Yang lebih menarik, kenapa pria itu begitu dekat dengan Mosa dan keluarganya? Lingga menatap Mosa dingin yang duduk di seberang sofa. Tentu saja banyak pertanyaan di benaknya. "Mau minum apa, Mas?" tawar Mosa pada Lingga yang baru saja mengambil duduk, langsung memangku putranya yang kini tengah berceloteh manja. "Apa aja?" jawab pria itu menatap lekat sejenak keduanya, bertemu tatap dalam diam, sebelum akhirnya Mosa masuk membuatkan minuman.